Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu praktikum kimia organik sintesis asam-asam lemak hidrosamik dari minyak kelapa menggunakan lipase sebagai katalis. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Asri Luciana, saya sendiri sebagai moderator, Yala Arifani Permana, Siska Nopianti, Tia Fitria, dan Aina Hotimatul Alfani. Materi pertama tentang dasar teori akan dibacakan oleh saya sendiri. Asam-asam hidrosamik, hidrokamik asid merupakan agen pengkelat chelating agent terutama hidroksilamina dan asam karboksilat. Oleh karena itu, asam hidroksamik juga disebut N-hidroksi amida karboksilat. Umum RCONHOH, akhir-akhir ini asam hidroksamik dan turunan mendapatkan perhatian serius dari banyak penelitian yang disebabkan oleh aktivitas biologisnya, seperti pemacu pertumbuhan, antibiotik, antifungi, atau Kurzal et al. 1992. Inhibitor enzim, Anandan et al. 2007, antitumor, Holmes et al. 2001, pencegahan korosi besi, Del et al. 2008, dan antioksidan, Liu et al. 2008. Kompleks antara asam hidroksamik dengan berbagai ion logam banyak digunakan untuk keperluan kimia analitik, yaitu sebagai reagen pada penentuan logam secara gravimetri dan spektrometri atau PACO 2008. Sebagai sensor kimia dalam penentuan logam-logam renik, Isal et al. 2007, sebagai kolektor untuk unsur-unsur tanah jagung, Agerawal dan Kaur 1999, dan untuk mengekstrak ion-ion logam dari larutan, Suhendra et al. 2005A dan 2005B. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aina. Bahan dan metode. Semua bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini berderajat analytical grade, hidroksilamina, hidroklorida, dan natrium hidroksida. Metanol, N-heksana, kesemuanya produk dari merek Jerman. Enzim lipase yang digunakan adalah liposim produksi dari Novo Nordisk. Minyak kelapa dibeli dari pengolah minyak kelapa di Ampenan, Mataram. Selanjutnya, hidroksilaminololis. Prosedur hidroksilaminololis yang digunakan merujuk pada prosedur dengan sedikit modifikasi. Sejumlah minyak kelapa yang dilarutkan dalam heksana direaksikan dengan hidroksilamina hidroklorida yang telah dinetralkan dengan NaOH6N dan sejumlah enzim lipase dalam Erlenmeyer 100 ml bertutup. Campuran reaksi kemudian diinkubasi ke dalam water bath dengan kecepatan guncangan 100 rpm. Asam lemak hidroksamik yang terbentuk pada
antarmuka air heksana kemudian dipisahkan dari air dan lipase dengan penyaringan. Untuk memperoleh asam lemak hidroksamik padat, fraksi heksana didinginkan di dalam lemari pendingin kurang lebih 5 derajat Celcius selama 5 jam dan kemudian disaring dan dibilas dengan heksana beberapa kali untuk menghilangkan sisa minyak. Asam lemak hidroksamik yang terbentuk dikeringkan dalam desikator vakum di atas fosfor pentoksida selama 24 jam. Selanjutnya, karakterisasi produk. Analisis kualitatif dari gugus asam hidroksamik pada asam lemak hidroksamik dilakukan menggunakan FTIR spektroskopi. Komposisi asam lemak dalam asam lemak hidroksamik ditentukan menggunakan high performance liquid chromatography. Mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Gutnikov dan Teren. Yang dimodifikasi HPLC yang digunakan adalah produk dari Water HPLC USA yang dilengkapi dengan berbagai varianti yaitu Water Delta 600 pumps, Water 600 controller, Water Detector, dan Shimazu CTO 6A kolom open. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Putri. Hasil dan pembahasan. Pengaruh waktu reaksi. Waktu reaksi adalah indikator kinerja enzim. Pengaruh waktu reaksi ini digunakan sebagai patokan untuk memperoleh waktu reaksi tersingkat dengan hasil terbaik. Penentuan waktu reaksi optimum ini juga bertujuan untuk meminimalisasi ekspansi proses yang berlebih. Gambar 1 menunjukkan bahwa waktu reaksi naik dengan cepat hingga 30 jam pertama. Di atas 30 jam reaksi tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini kemungkinan disebabkan terbentuknya padatan dalam reaksi sehingga terjadi penghambatan transfer massa. Kemungkinan lain adalah tercapainya reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi ke arah terbentuknya produk sama dengan reaksi terurainya produk sehingga konsentrasi produk tidak berubah. Pengaruh suhu reaksi. Perubahan suhu reaksi dapat mempengaruhi aktivitas dan stabilitas enzim dan tentunya juga berpengaruh terhadap laju reaksi. Gambar 2 memperlihatkan kenaikan rendemen pada kenaikan suhu 300 Celcius ke 400 Celcius. Namun demikian, ketika suhu dinaikkan hingga 700 Celcius, rendemen turun secara drastis. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terurainya lipase pada suhu di atas 400 Celcius. Walaupun suhu optimum reaksi pada penelitian ini adalah 400 Celcius, namun scaling up semua reaksi berlangsung pada suhu kamar untuk kota Mataram 30 sampai 340. Oh, salahnya macana. Derajat Celcius. Namun pada scaling up semua reaksi berlangsung pada suhu kamar. Pemilihan suhu kamar ini disebabkan selain untuk menghindari
kenaikan rendemen antara suhu 30 sampai 40 derajat Celcius tidaklah besar sehingga pelaksanaan reaksi pada suhu kamar dapat menghemat. Pengaruh konsentrasi hidroksilamina. Perbandingan optimum substrat yang digunakan adalah suatu yang penting dalam implementasi konsentrasi hidroksilamina. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Suhendar et al. 2005 pada sintesis ALH dari minyak kelapa sawit. Gambar 3 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi hidroksilamina, terjadi penurunan pada rendemen. Fenomena ini sesuai dengan hasil yang ditunjukkan oleh Peisse yang memperlihatkan terbentuknya inhibitor jika konsentrasi hidroksilamina cukup tinggi. Pengaruh jumlah enzim. Untuk keperluan industri, maka jumlah enzim yang digunakan dalam reaksi diharapkan sekecil mungkin untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin. Oleh karena itu, jumlah enzim adalah suatu yang sangat krusial dalam menekan ongkos produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah enzim yang tinggi tidak memberi kontribusi pada rendemen ALH. Ini merupakan hasil grafik hasil pembahasan tadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Siska. Karakterisasi ALH FTIR spektra. Spektrum FTIR dari substrat minyak kelapa dan produk ALH disajikan dalam gambar 5. Pada spektrum minyak kelapa terlihat puncak kuat pada 2.848 cm dan 2.916 cm yang menunjukkan adanya gugus CH vibrasi ulur stretching dari alkyl rantai panjang. Puncak ini menunjukkan adanya gugus. Puncak ini didukung oleh puncak pada 1452 cm yang merupakan puncak dari gugus CH vibrasi tekuk bending. Skok et al. 1998. Puncak lain adalah pada 1740 cm yang merupakan puncak khas dari gugus C dengan 0 stretching. Adanya gugus OH dan NH pada produk menandakan terbentuknya ALH. Spektrum ALH terlihat mirip dengan spektrum substrat. Namun terlihat jelas perbedaannya yaitu adanya gugus OH yang ditandai dengan adanya puncak pada 3.426 cm yang merupakan daerah khas untuk OH stretching, dan adanya gugus NH yang ditandai dengan puncak pada 3.264 cm yang merupakan puncak khas NH stretching. Puncak-puncak ini didukung oleh puncak pada 1.662 cm yang merupakan puncak khas untuk CO dari amida sekunder. HPLC, waktu retensi. Dari suatu senyawa adalah khas untuk senyawa tersebut. Oleh karenanya diketahui harga TR dari suatu senyawa yang tidak diketahui sesuai dengan harga TR dari senyawa standar yang diukur menggunakan kondisi yang sama. Maka dapat dipastikan senyawa tersebut adalah sama. Komposisi asam-asam lemak hidrosamik dari minyak kelapa dapat dilihat pada gambar 6. Pada gambar tersebut terlihat komposisi dari ALH yang telah dibandingkan dengan kromatogram standar, yaitu asam lauril hidrosamik 67,5%, asam miristil hidrosamik 20,9%, asam palmitil hidrosamik 9,3%, dan asam stearil hidrosamik 2,3%. Di sini ada hasil grafik dari HPLC. Selanjutnya, silakan dilanjut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu kesimpulan. Penelitian ini telah berhasil mensintetis ALH dari minyak kelapa dengan katalis lipase komersial atau lipozim. Kondisi optimum sintetis ALH dari minyak kelapa adalah waktu reaksi 30 jam, suhu kamar atau suhu reaksi 30 derajat Celcius, rasio lipozim miligram substrat gram 29,5, dan rasio hidroklamin mmol substrat gram adalah 6. Silakan bila ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya bisa di-on cam kameranya. Jelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan hidroksilamina. Baik, untuk pertanyaannya ditampung dulu, nanti dijawabnya langsung. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, pada analisis produk analisis kualitatif dari gugus asam hidroksamik pada ALH dilakukan menggunakan PTR spektroskopi. Bagaimana prinsip kerja PTIR tersebut? Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, mengapa harus menggunakan katalis lipase untuk mereaksikan hidroksilamin dengan substrat? Terima kasih. Udah cukup ya untuk pertanyaannya, cuma 4 aja. Silakan yang Baru 3. Oh, baru 3, ya satu lagi. Boleh satu lagi siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, pada hasil pengamatan pengaruh suhu reaksi, mengapa menggunakan pemilihan suhu kamar? Terima kasih. Sudah 4 ya, jadi sekarang yang pertama menjawab, silahkan. Baik, nomor hiji kan? Iya, tadi yang pertanyaan pertama, sok. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Hidroksilamina adalah senyawa anorganik dengan rumus NH kristal putih yang tidak stabil hidroskopis. Namun, hidroksilamina hampir selalu disediakan dan digunakan sebagai larutan berair. Senyawa ini digunakan untuk mempersiapkan oksima, sebuah gugus fungsional penting. Senyawa ini juga merupakan zat antara dalam nitrifikasi biologis. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Prinsip kerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Ketika FTIR digunakan, inframerah akan melewati celah ke sampel. Celah ini berfungsi sebagai pengontrol jumlah energi yang akan diberikan kepada sampel. Sampel kemudian menyerap beberapa inframerah yang masuk, sedangkan inframerah lain yang tidak terserap akan dipindah melalui permukaan sampel. Tujuannya agar sinar inframerah tersebut bisa lolos hingga ke detektor. Bisa dipahami pertanyaan nomor 2? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa harus menggunakan katalis lipase untuk mereaksikan hidroksilamin dengan substrat? Jawabannya, karena lipase yang digunakan adalah lipozim
yaitu suatu lipase komersial dari rhizomukor mihei yang dimobilisasi ke dalam resin penukar anion. Penggunaan lipase yang dimobilisasi sebagai katalis disebabkan kemudahan isolasi produk dan komponen-komponen lain dalam campuran reaksi. Lipozim juga memungkinkan reaksi berlangsung pada suhu rendah yang tentunya mengurangi resiko terbentuknya produk samping. Apakah bisa dipahami untuk jawabannya? Baik, cukup. Makasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari Nurul akan saya jawab. Pemilihan suhu kamar ini disebabkan selain untuk menghindari degradasi, ikatan rangkap dari produk pada suhu tinggi juga dikarenakan kenaikan rendemen antara suhu 30 dan 40 derajat Celcius tidaklah besar, sehingga pelaksanaan reaksi pada suhu kamar dapat menghemat energi listrik. Jawabannya dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Sama-sama. Untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menjadi audiens. Juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Udah merinci tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Presentasinya kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.